Waalaikumsalam. Nama saya Adi Nugroho dari Klaten. Siap, Bapak. Yang satu pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Pak Bayu, terima kasih. Ada dua lagi, yaitu yang terkait dengan tadi loh, apa? 6 hektar. Bukan, kambing yang urin dan serindilnya, itu apakah dibiarkan bercampur begitu saja atau ada konstruksi kandang khusus untuk memisahkan antara urin dan serindilnya? Satu itu. Yang kedua, saya cermati kan Pak Bayu di antara perkebunan, peternakan, pertanian itu banyak sekali didukung tenaga kerja. Nah itu pertanyaan saya, kapan seorang tenaga kerja diberikan penghasilan dalam wujud gaji dan kapan dalam wujud bagi hasil? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di tempat saya, Pak, ada beberapa tahapan. Tahapan terendah itu namanya tenaga harian. Tenaga harian itu gajinya mingguan. Terus habis gitu ada staff itu sudah bulanan. Nah, level tertingginya ini kita nyebutnya sebagai anak. Kalau mereka sudah saya anggap anak, mereka tidak dapat gaji. Jadi saya katakan Bapak Ibu, pekerjaan saya dari dulu, minta maaf, hanya nolong orang. Kenapa saya katakan menghabiskan? Karena saya tidak pernah mengharapkan kembali. Jadi setiap kali saya bangun tempat itu jalan, ya sudah saya senang, saya tinggal, saya bangun lagi. Jalan, saya senang, saya tinggal, saya jalan, bangun lagi. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Siapa yang saya kasih gini? Orang yang saya percaya. Ketika dia saya angkat menjadi anak. Ketika tenaga harian sama dengan tenaga harian biasa. Terus habis gitu kalau sudah bulanan ya cuman staff, seperti staff biasa bulanan yang ngurusi administrasi, ngurusi semuanya. Dan yang terakhir adalah anak. Ini saya kasih contoh. Pak Bambang boleh saya jadikan testimoni? Pak Bambang ini keren enggak Bapak Ibu? Ini keren kayak gitu, dia miliarder Bapak Ibu. Loh ini miliarder. Tahu enggak pekerjaan awalnya apa? Boleh Pak Bambang? Dia pernah ngojek di Pangkalan Bun. Dia pernah jadi tukang aspal jalan. Betul ya? Pekerjaan terakhir tukang potong rambut. Sekarang jadi bosnya Jawa Tengah. Luar biasa. Saya tidak pernah gaji sepeser pun Pak Bambang. Betul Pak Bambang ya? Pak Bambang yang gaji saya malah. Semua yang saya bawa Bapak Ibu, tidak ada orang hebat. Semua dari orang-orang biasa, tapi mereka punya ketekunan. Yang bawa Pak Bambang dulu minta maaf. Ada orang tukang pangsit, tahu tukang pangsit? Buat mie-nya mie rapate enak ya Pak Bambang ya. Mie rapate enak. Saya lihat orangnya minta maaf kurang gizi gitu, tapi dia ngomongnya itu serius gitu. Saya bilang sudah stop, tidak usah jualan mie, ikut saya. Gitu. Tidak lebih dari 1 tahun. Penghasilannya sendiri, bukan dari saya. Bisa 800 Bapak Ibu. Per bulan, 800 juta. Sampai akhirnya Pak Bambang ditendang. Akhirnya Pak Bambang naik tahta, alhamdulillah gara-gara ditendang. Saya minta tolong, satu, kita tidak tahu semua orang berhasil atau tidak. Tetapi ketika orang tekun pada jalannya, sebentar aja tercapai. Semua yang saya ceritakan ke Bapak Ibu, ini jalan. Karena apa? Saya tahu tikungannya di mana, saya tahu tahapannya di mana, saya tahu secara detail masalahnya di mana. Dan kenapa saya katakan Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih? Saya minta maaf. Jadi miliarder itu susah atau tidak? Tidak mungkin orang bisa jadi miliarder, betul atau tidak? Seorang petani di desa jadi miliarder bisa atau tidak sebenarnya? Dari bertaninya. Susah sekali. Tetapi kalau ditarahkan, dituntun di jalan yang benar dengan step by stepnya tercapai, bisa tidak jadi miliarder? Terlalu mudah. Terlalu mudah. Karena itu saya katakan apa? Bapak Ibu ini penghiburan bagi saya.
Pekerjaan saya cuma cari orang supaya saya latih supaya berhasil. Makanya saya itu kadang-kadang marah kepada banyak orang itu gini. Katanya orang itu kepengen berhasil, diajari berhasil enggak mau. Boleh enggak saya marah kalau begitu itu? Boleh. Gregetan bukan marah sebenarnya. Gregetan terhadap diri sendiri. Seringkali kalau sudah gitu ya saras-sarasen gitu, malas gitu sudah, ya biarlah. Kadang-kadang saya juga berkata ngapain ngurusi orang gitu. Tapi ya tidak bisa, hati kecil saya tidak bisa. Saya tetap akan bekerja, saya akan tetap menolong orang. Dan Bapak Ibu saya minta tolong, apa yang saya latihkan. Bapak Ibu kalau lihat saya ngajar tadi kira-kira detail atau tidak? Sangat detail. Kayak sudah hafalan, betul ya? Kenapa bisa hafal? Karena ini hidup saya. Kenapa saya sampai menghitung semuanya? Karena saya pengangguran. Dan saya gunakan waktu betul-betul hanya fokus untuk ini. Hidup saya cuma fokus untuk ini, Bapak Ibu. Herbal itu bagi saya adalah pendapatan terbesar saya. Tetapi pekerjaan yang paling tidak senangi, saya jualan herbal. Dulu Pak Bambang dan pasukannya marah kalau sama saya. Orang datang ke saya, Pak saya sakit ini. Saya suruh buat obat sendiri kok. Ada orang kan komplain, wah Pak Bayu bisnis pelatihan, saya itu marah kadang-kadang gitu. Paham maksud saya ya? Ini orang ini ngomong apa gitu kadang-kadang. Tapi ya jujur saya katakan, pasien yang Bapak Ibu yang harusnya kalau saya pabrik obat harusnya saya juali atau saya kasih resep. Saya kasih resep untuk buat obat sendiri kok. Ada di sini yang dari daerah Jawa Tengah yang pernah dengar suara saya di radio? Ada. Bapak begitu ya kalau saya di radio Pak ya? Jualan teh. Yang saya ajarkan adalah saya suruh buat rebusan sendiri-sendiri. Betul Pak ya? Minta maaf Bapak Ibu, pasien-pasien saya itu pinter-pinter. Loh, saya katakan pinter kenapa? Saya kemarin talk show untuk yang Madiun. Saya punya pasien yang 10 tahun lalu sudah konsumsi produk saya. Dia menjelaskan semua, Pak, saya sudah buat ini, rebusan ini gitu. 10 tahun sudah lama atau sebentar? Lama. Saya tanya ke dia, Bu, dulu sakitnya apa? Loh, dulu saya tidak bisa apa-apa, Pak. Saya dulu cuma tidur, tidak bisa gerak, tidak bisa apa-apa. Terus sekarang sudah alhamdulillah sehat. Terus ibu datang lagi ke saya, ada apa? Sekarang ada lagi Pak penyakit saya. Apa, leher saya kaku. Masa ampun. Gitu tuh kadang-kadang sedih gitu. Untung dia tidak berkata, Pak saya kepingin 17 tahun yang lalu gitu. Saya minta maaf Bapak Ibu. Pertanian pun saya akan bawa ke arah sana. Bapak Ibu bisa membuat obat sendiri-sendiri, bisa membuat formula sendiri-sendiri. Untuk apa? Nolong banyak orang. Tadi ada bapak satu, Pak ini tidak takut nanti kalau tidak dipatenkan. Oh saya lebih senang membagi ilmu sebanyak-banyaknya. Dan saya berharap Bapak Ibu lebih hebat dari saya, supaya saya bisa pensiun dini. Minta tolong ya, gantikan saya ya, untuk meneruskan amanah ini, untuk membangun Indonesia. Saya minta tolong. Bisa dipahami begitu Bapak? Ayo ada lagi yang bertanya? Yang tadi Pak, yang terkait urinnya. Oh iya, urin kambing. Kandangnya bagaimana? Bapak mau pakai kandang terpisah atau pakai kandang yang tradisional? Kalau yang sementara masih sedikit ini, yang panggung kan siapa? Panggung. Kalau yang terkait lahan lebih besar, rencana saya akan digembalakan aja. Sebentar. Ini ada agak miss Pak. Kalau Bapak membuat kandang panggung, begini, Bapak tinggal tambah di sini pakai asbes supaya urin dan kotorannya terpisah di depan. Oke. Terus yang kedua, kalau Bapak untuk breeding, kalau tanah lebih luas 6 hektar, boleh digembalakan, tapi tetap harus buatkan tempat tidur. Tujuannya apa? Bapak tetap dapat kencing dan kotorannya. Apa sih kelebihannya ketika digembalakan? Ternak itu jauh lebih sehat. Anakannya lebih sehat karena dia belajar lompat, belajar lari, semuanya tulang-tulangnya jelas lebih bagus. Tetapi ada kerugiannya. Kalau kita lepaskan semuanya, kita tidak dapat kotoran sama urinnya. Tetapi kalau malam dia tidur di kandang, Bapak bisa buat konsep urin dan kotorannya terpisah.
Terus yang kedua, ketika ini sudah terpisah, Bapak harus olah. Karena ini kalau diberikan langsung bisa jadi pupuk. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau cuma kompos biasa, dipupuk hari ini bagusnya tahun depan. Paham ya maksud itu ya? Karena itu kita ini sedang berperang melawan ketidakpercayaan petani terhadap pupuk organik. Dulu Bapak Ibu, pemerintah merusak dari pertanian organik ke kimia butuh waktu 20 tahun. Dari tahun 84 sampai tahun 2004 sampai akhirnya urea dikeluarkan, kartu tani dikeluarkan, RDKK dan sebagainya. Dari dulu yang cuma dikasih aja enggak mau. Dengan harga yang paling murah pun enggak mau. Tapi butuh waktu 20 tahun akhirnya petani-petani jadi tergantung. Dan kita bersyukur hari ini adanya kelangkaan pupuk, adanya Ukraina dan Rusia perang sehingga gas alam susah. Ya sekarang pemerintah munculkan lagi dibuat dari asam ya, dibuat dari asam amonia ya. Tapi itu pun tidak akan sebanding dengan yang paling dari asli dari gas alam. Nah karena itu Bapak Ibu saya minta tolong, ini ada momentum. Momentum ini adalah kesempatan untuk pertanian organik bisa bangkit. Nah, kalau petani hari ini saya siapkan, kenapa saya butuh 1.000 orang? Saya cuma bayangkan satu desa, adanya ada 1.000 desa saja di Indonesia ini yang buat pabrik pupuk dan mereka berjalan. Ketika nanti pabrik pupuk kimia ini berdiri Bapak Ibu, saya minta maaf, jenengan sudah siap menjadi raja di daerahnya masing-masing. Karena apa? Kalau ternaknya sendiri, kotorannya gratis, semua bisa buat sendiri. Mau dijual harga berapapun, perang berani. Paham maksud saya? Dan petani cuma minta satu, bukti. Hasilnya harus lebih bagus. Nah karena itulah kita berjuang. Bapak, saya minta tolong. Untuk tahap awal ikuti sesuai SOP, betul ya? Nanti setelah ini jalan, Bapak boleh kembangkan. Sebenarnya ada banyak teori untuk membuat pupuk, tidak satu teori. Saya ulangi, teori pupuk itu tidak harus seperti ini saja, banyak seperti kondisional. Yang saya buat ini hanya yang paling simpel, yang bisa untuk menjawab kebutuhan instan, kebutuhan pupuk. Sebenarnya Bapak Ibu horti belum saya keluarkan. Yang saya keluarkan sebenarnya cuma buat urea cair. Kenapa kok urea cair? Cuma untuk pupuk padi. Sebenarnya itu goal saya awal 4 tahun lalu saya buat itu. Tetapi gara-gara pada masalah pertata kita ada pelatihan dan sebagainya, masa saya cuma mengajarkan tutuk padi sama sayur aja, yang tanam cabai, terong, kentang dan sebagainya kan butuh pupuk. Karena itu kita ajarkan lengkap. Tapi kalau mau lengkap sekali banyak macamnya, banyak caranya. Tapi tolong dasar ini dulu kita kuasai, setuju ya Pak ya? Minta tolong sabar dulu. Nanti ketika ini selesai, kita buatnya lagi. Kita tambah terus, kita upgrade terus. Mudah-mudahan dari YouTube bisa. Sampai tertinggi tadi, 1 hektar kita cuma butuh 270 mili. Sudah. Jadi kemana-mana cuma bawa 1 botol untuk 6 tangki Bapak Ibu. 1 botol tetes mata untuk 6 tangki. Sudah ngeri enggak kira-kira? Ini saya untuk demo aja besok, saya akan luncurkan itu untuk demo saja. Bahwa organik itu tidak kalah dengan kimia. Itu sudah kita gunakan teknologi nanoteknologi.